Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu wa sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Sebelum melanjutkan kajian kita, mari bersama-sama membaca doa ta'alluq. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'imam bila zawali ya mubdi'am bila misali balakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Humul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ata alaina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi in zaharatil mahasinu minni fabi fadlika walakal minnatu alayya wa in zaharatil masawi'u minni fabi adlika walakal hujjatu alayya. Ilahi duh pangeran kula indhaharat lamun muncul apa al-mahasinu pinten-pinten kesaenan mini saking kula fa bi fadlika mongko sebab kanugrahan panjenengan. Bila enak keapian yang muncul pada diri kita itu semata-mata karena anugerah Allah. Selanjutnya walakal minnah alayya, walakal niku kedue panjenengan al minnatu utawi apa lek ngarani yo
ngetokno kanugrahan alaya ing atase kula. Tegese Gusti Allah ngelingno, Allah punya hak untuk memberitahu iku ngono aku sing maringi. Tapi suwali wa imtuharat, namun muncul apa almasawi pinten-pinten kesaenan minne saking kula fabi adlika moko kelawan sifat adil panjenengan, sekaligus walakalan iku tetep kedhe panjenengan al hujjatu utawi alasan nyalahaken alaya ing atase kula. Jadi kamu dijadikan orang yang berbuat buruk itu karena keadilan Allah juga, artinya tidak mungkin tanpa sebab dan alasan. Karena itu kalau orang sudah berbuat salah, tetap ada alasan dari Allah untuk memberi hukuman. Jadi ini sesuatu yang jarang diteliti oleh banyak orang. Jadi baik itu dari Allah, tetapi setelah baik itu diterima masih ditambahi anugerah lagi berupa pahala. Harus pol-polan, wis ibaratnya wong nekani undangan iki oleh sangu, ya tak sangoni mara ning omahku ngono. Budale wis disangoni ben iso budal. Lho basa teko isih dikeki hadiah meneh mergo kowe gelem teko. Lah itu kan piye anugerah yang tumpuk-tumpuk. Begitu pula ketika kamu salah, itu mesti ada keseimbangan mengapa kamu salah. Artinya kamu disuruh milih ini salah, ini benar, kamu milih yang salah. Maka Allah punya alasan untuk menghukum kamu. Tidak mungkin Allah menghukum tanpa alasan suatu kesalahan. Jadi lainnya hukuman mesti ada kesalahan, sehingga kedua-duanya merupakan sifat kesempurnaan Allah. Semua orang tahu dan mesti mengiyakan bahwasanya sumber dari semua kebaikan yang ada di dalam kehidupan manusia apapun bentuknya itu adalah sebuah fitrah yang telah dipasang oleh Allah untuk manusia. Dan fitrah itu, penciptaan Allah menciptakan manusia bisa berbuat baik, itu merupakan merupakan keputusan Allah. Jadi Allah menciptakan manusia di atas kenikmatan iman, dan lalu ketika hidup di dunia diberi nama hamba Allah, lalu oleh Allah diberi pemunculan perilaku-perilaku yang baik. Itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kali ini apa? Baru nih ngaji, yo ngaji toh, bro ngaji, wes. Jadi fal mahasinul imaniyah wal akhlaqiyah was sulukiyah, kebaikan-kebaikan hati dengan iman, kebaikan-kebaikan akhlak yang mulia, kebaikan-kebaikan bersosial, berperilaku sesama manusia, semuanya itu muncul dalam kehidupan manusia ini
tidak ada lain karena apa? Karena anugerah dari Allah Ta'ala. Dan dengan itu lalu Allah memberi. Nah, isi memberi meneh. Dengan itu lalu Allah punya alasan untuk memberi anugerah yang lain yang lebih besar. Itu kalau yang muncul adalah kebaikan. Nah, sedangkan keburukan yang ada pada manusia yang namanya yang ini loh saja nih dipol-pol nih orang enak saja nih wong pengen elek itu enak iya orang enak wong pengen elek itu enak secara fitrah walaupun mungkin nggak usah diajari agama, nggak usah ngaji, nggak usah apa-apa kabeh wong mesti pengen apa orang enak sih pengen elek. Berarti elek itu bukan fitrah, artinya bukan sesuatu yang asli sejak awal, tapi itu mesti barang baru. Jadi keburukan itu munaqidhatun li muqtadayatil fitrah. Yang namanya keburukan itu sesuatu yang berlawanan dengan keinginan dasar manusia. Wong diarani elek mesti mau. Lha ini jenenge kan berlawanan dengan sifat dasar manusia, yang mana sifat dasarnya manusia itu mesti diberi modal untuk berbuat baik. Secara bisikan yang kecil dalam hatimu, ketika kamu berbuat buruk, itu sebenarnya masih ada bisikan, wah gak apa ini, mesti aneh itu. Sehingga apabila keburukan itu muncul, maka keputusan melakukan keburukan itu karena kebodohan manusia. Jadi bukan sebagaimana yang banyak orang mengira bahwa keburukan itu Allah yang mendatangkan. Allah sebenarnya telah menuguhkan kedua-duanya, baik dan buruk itu disuguhkan kedua-duanya, hanya disuguhkan. Lalu Allah memberi modal kepada manusia berupa keinginan untuk baik. Ya, berarti secara magnetik awal manusia itu cenderung untuk berbuat baik. Nah, kalau orang ini berbuat jelek, pasti ada alasan-alasan selain fitrah. Nah, ketika ada alasan selain fitrah itu muncul, ya sudah, Allah tinggal melanjutkan apa yang sudah muncul di hati manusia itu. Karena itulah Allah menyatakan dalam satu ayat, di surat An-Nisa, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa ma arsalnaka linnasi rasulan wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Ma utawi apa ae asoba kang ngenani apa maka ing sira, asoba kang ngenani apa maka ing sira min hasanatin saking kebagusan, iku faminallah maka saking Gusti Allah. Wa ma asoba min sayyi'atin, wa ma utawi apa ae asoba kang menimpa ka ing sira, asoba kang menimpa apa ma min sayyatin saking keelekan, ya famin nafsik mongko saking awak sira dhewe. Jadi yang jelek itu mesti munculnya dari dirimu, wa arsalna lan ngutus sapa ingsun Allah ka ing sira Muhammad linasi maring menungso, ngutus rasulan yang dadi utusan
wa kafau billahi syaida, wa kafalan cukup billahi kelawan Gusti Allah apane syaidan oleh jadi saksi. Jadi apa yang baik itu semuanya pertolongan Allah, tapi apa yang buruk itu muncul dari pilihanmu, karena kebodohanmu, karena kelemahanmu. Walakin kalau ada yang tanya, dari mana datangnya kebodohan itu? Dari mana datangnya kebodohan itu? Ya dari keaslianmu itu. Karena memang kamu aslinya nggak bisa, sejak awal memang nggak bisa, ya berarti ya keaslian sifat kelemahan manusia. Innaha saat temene ru'una, kebodohan itu datang dari sumber yang satu, apa? Yaitu al-istikbar alal haq. Penyebab orang itu ru'una, apa tuh ru'una? Ru'una itu goblok tapi gayane kaya pinter, itu jenenge ru'una. Jadi ru'una itu mengatur sesuatu disesuaikan dengan keinginan tapi lalu melanggar kebenaran, itu namanya ru'una. Apa jadi nggak butuh bener, iya, nggak butuh bener. Loro tambah loro wis bener papat gak lah, cara aku pangkat 5 ae. Ngono iki jenenge apa ya? Ini goblok banget. Tetapi apakah, ini pertanyaan selanjutnya, apakah selain Allah ada kemampuan atas manusia sehingga manusia itu bisa melawan fitrah keimanannya yang sudah diletakkan pada dirinya, ya, lalu seakan-akan kesombongan itu yang ada pada manusia itu bisa mengalahkan keimanan itu sendiri? Jawabannya adalah harus ditafsir, harus dirinci. Bisa dijelaskan demikian, bahwasanya dasar daripada kesombongan di dalam penampilan orang yang sombong itu sebenarnya sudah diletakkan Allah, di dalam orang yang sombong itu, dari nikmat merasa punya diri yang hebat. Jadi di sini ada istilah nikmatnya perasaan, nikmatnya merasa bahwa dirinya hebat. Itu yang meletakkan juga Allah. Tapi orang ini lalu cara wong kebeken perasaannya, sehingga tidak ada kesempatan nikmat iman yang muncul. Jadi tertekan oleh nikmat. Sebenarnya nikmat, orang wujud itu kan nikmat, wong wujud itu nikmat, diri muncul menjadi diri itu nikmat. Tetapi ketika berhenti dia menikmati diri itu sampai dia tidak mengenal sehingga diri, ya kowe disuguhi panganan enak, kamu sibuk mengurus panganan itu sampai saking goblokmu ngurusi panganan kuwi, rumangsamu kuwi sing ngekei panganan ki piring, dudu wong sing masak, paham ora? Mergo kowe ning delok nyatane panganan iki ning piring ora ning tangane sing masak, ngono to. Sing masak iki ngaku-ngaku tok, nyatane saiki sing tak sinduk iki piring. Sehingga dia ya goblok ku mau. Jadi ya ngono kuwi lalu bilang tadi. Jadi ya disitulah maka kalau
disebut lagi di ayat yang lain, innallaha yudhillu man yasha. Allah itu membuat suguhan-suguhan ini memang mudah sekali orang terjebak, mudah sekali orang terjebak. Nalika ngrasa nikmat, orang cenderung terjebak pada nikmat lalu tidak ingat kepada yang memberi nikmat. Jadi, tapi Allah menjanjikan juga wa yahdi ilaihi man anab. Allah menunjukkan kepada orang yang mau kembali kepada Allah. Wa yahdi ilaihi man anab, yaitu orang yang beriman. Jadi antara iman dan kafir itu kedua-duanya disuguhkan oleh Allah. Nah, jadi orang itu ketika merasa punya diri, duwe aku, itu lalu muncul dorongan untuk mempertahankan keakuan itu, lalu berusaha untuk menolak segala sesuatu yang akan menyakiti keakuannya, dan itu merupakan nikmat baru lagi. Kabeh dadi nikmat sakjane. Jadi itu adalah nikmat yang diberikan Allah kepada setiap manusia, bahkan setiap wujud. Wong ki anggar urip itu penak ora? Nah, ketika wis ngrasa urip iku penak, maka manusia diberi kemauan oleh Allah. Apa kemauan apa? Kemauan untuk menjaga hidup itu supaya tidak rusak. Iya, ora enak wong urip kok terus wis ngene ben rusak, ora enak. Mesti segala sesuatu, apalagi kok sampai menghilangkan hidup, mengganggu saja dia berusaha untuk menolak. Tetapi ada bolak-balik musuh yang jenenge setan itu membisikkan bisikan-bisikan untuk mempergunakan keakuan itu disebul sedemikian besar sampai kegeden. Iya, termasuk engko apa-apa sing perintahe Allah sing ngganggu kesenengane dia iki sing bisiki setan lho. Kowe urip ta ya, cara dijawab. Kowe urip ta ya. Lah urip ku butuhe seneng-seneng apa susah? Ya kudu seneng, wong urip kok susah ya apa. Lah kowe saiki lagi enak-enake ndelok TV itu seneng apa ora? Ya seneng. Lah nek kowe dikongkon salat ora enak, ya tolakan lho ora enak. Ngono dadi logika itu dibalik demikian rupa oleh setan, sesuatu yang sebenarnya itu nikmat. Lalu kalau itu digunakan yang benar dengan iman, maka nikmat itu akan tumbuh menjadi nikmat yang lebih besar itu saja nih. Tapi bergondek ruunah goblok itu mang dibisiki setan muni ngono. Lah iki penak ndi to? Turu terus karo musuh madem-madem ngene. Turu terus karo raup kudu adem kaya ngene penak ndi? Ya benar turu, ya wis terus turu ae. Jenenge wong ora golek penak urip sepisan ora rekoso. Dia tidak pernah punya iman, keyakinan bahwa ada hidup lagi. Lah itu kebodohannya di situ. Itulah maka dalam ayat di atas tadi ada rasul. Ya, ada rasul yang memberitahu bahwa ada nikmat yang lebih besar. Sebelum tahu tak omongnya lah pengajian ini kapan-kapan ini kok. Sing dipilih wong kan papat ya, eling ora.